Nanda seiring berjalan waktu dia menjebak aku dengan lagu-lagu barunya. Aku sih nggak nyesel ya. Lebih beratnya tuh merasa bersalah sih. Lagunya ini apa? Ajari aku jadi berani. Aku bikin lagu itu respon atas ini sih, reformasi di korupsi yang di 2019. Di masa-masa itu situasinya tuh begitu berat sampai sulit sekali menemukan keberanian. Kan semakin menggema memerdekakan itu kan cuma ini ya, cuma 2 bait. Itu aku pas nulis ya mikirin Israel Palestina, maksudnya itu kan jauh ya. Sebenarnya lagu akan terus kutulis sampai nafas ini habis adalah alasan mengamini harapan kita, di mana kita akan terus berkarya kok, kita nggak akan kemana-mana. Mundur sejenak, beri waktu untuk diri sendiri. Ambil jeda, ini semua bukan perkara menang dan kalah. Balik lagi di musik talk show paling edan, paling seru, paling gelo, paling well. Apalagi kalau bukan Off The Record. Tepuk tangannya. Tapi kali ini Off The Record enggak dibarengi sama Ilyas Mujib, tapi sama gue, Aditya. Dan gue tidak sendiri, gue bersama duo grup yang sudah lama menghilang dan akhirnya kembali lagi terlahir dengan wujud yang baru, entitas yang baru. Apalagi kalau bukan Bandanera bersama Ananda Badudu dan Sasha Iguana. Terima kasih kepada Mas Nanda dan Mbak Sasha sudah mampir di IDN Times di Off The Record. Sama-sama, Udah makasih. diundang juga Terima loh. kasih. Apa kabar ini? Setelah rilis album ketiga. Lumayan harus ini ngonten-ngontennya sekarang kalau rilis Ya, gitu. lebih banyak Zaman ini sekarang ya, konten. Terus ya kemarin kita Latihan, akhirnya, ya, latihan. latihan lagu-lagu baru. Terus kita akhirnya kemarin ada panggung pertama juga setelah rilis. Lalu gimana kelanjutannya dengan Bandanera yang baru ini? Gimana? Aku ini kan udah sebulan ya. Aku rasanya masih menyesuaikan juga ya. Maksudnya kayak masih ada rasa-rasa nggak napaknya gitu. Kayak Masih ngawang gitu, iya, kayak masih gitu sih. kayak rada rasa aneh kayak kok ini bisa hidup lagi gitu ya? Iya kayak hari-harinya kok sekarang ada di sini ya sekarang gitu posisinya gitu kan. Ini beda dengan sebulan sebelumnya. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak kepada kalian berdua mau menghidupkan lagi Bandanera. Kayak semua orang udah pada rindu karena kehadiran Bandanera. Kayak banyak juga kan yang hidup dengan karya-karya Bandanera ya gitu. Nah, pertanyaan pertama gue mau ke Sasha dulu nih. Sasha Iguana kalau nama Instagramnya ya. Dan jadi sebenarnya apa sih pertimbangan Sasha untuk bisa menerima ajakan Ananda Badudu untuk yuk kita hidupkan lagi Bandanera yang sudah lama hilang ini? Pertimbanganku, jadi kan awalnya emang kita udah kerja bareng setahun belakang. Aku jadi backing vokalnya Nanda di project-project solonya. Terus aku sih waktu itu pas diajak sounding awal pertama tuh mikir-mikir dulu sih. Soalnya kan selama ini kita kerja bareng tapi nggak pernah berkarya bareng gitu kan. Karena berkarya bareng kayaknya hal yang berbeda. Terus kita akan berkomitmen lebih jauh lagi gitu. Terus aku bilang ya udah kita coba dulu. Terus Nanda seiring berjalan waktu dia menjebak aku dengan lagu-lagu barunya. Jadi dia selalu ngirimin coba sa gitu. Terus akhirnya pas ditanya lagi lebih serius lagi gitu untuk gimana kalau gabung aja gitu. Akhirnya ya udah kita coba aja dulu gitu. Kalau dari Mas Nanda, pertimbangannya apa? Yang akhirnya bisa berlabuh ke orang yang paling dekat loh, backing vokal Sasha Iguana. Padahal sebelumnya pernah menampilkan Bandanera bersama Monita, bersama Nadine Amiza. Tapi akhirnya berlabuh ke jodohnya nggak jauh-jauh gitu. Ini di luar perkara teknis sih ya. Aku juga baru mikirin ini belakangan. Jadi Bandanera dari dulu ya, dari awalnya tuh adanya tuh karena ini sih ada suatu semangat untuk saling dukung gitu, saling keluar dari insecurity. Nggak cuma orang yang ada di dalam Bandanera
Nera tapi juga timnya. Karena aku ngerasa di dunia musik nih sejauh aku nemuin orang-orang tuh isinya kayak orang-orang insecure semua gitu loh. Di luar mereka sering on stage gitu, tapi di balik itu semua kayak banyak banget orang insecure dan termasuk aku ya. Di dunia musik, dan aku ngerasa semangatnya Bandanera adalah semangat saling dukung, saling dorong, saling mengangkat gitu dari insecurity masing-masing untuk kita bisa menampilkan menyuarakan apa yang kita ingin suarakan, dan aku ngajak saya dalam semangat itu sih. Ngobrol-ngobrol sebelum ngajak beneran kan, ngobrol-ngobrol dia kayak sebenarnya yang lebih lama di dunia musik Sasa ya, kayak udah dari 98 dia udah bikin album gitu. 98 aku masih kelas 5 SD gitu. Dia udah bikin album. Terus habis itu lama nggak aktif gitu kan Sasa. Bahkan kayak menjauhi dan meninggalkan dunia musik. Tapi sebenarnya hatinya masih di sana gitu. Terus aku pikir ya Bandanera ini kan ya itu sejatinya adalah suatu ini ya sarana untuk saling mendukung, saling mengeluarkan orang-orang dari insecurity yang masing-masing. Jadi aku pikir biasa. Tapi ngomong-ngomong soal saling mendukung ya, kalau aku lihat juga pada saat kalian mau comeback, mantan Bandanera Rara Sekar juga memposting gitu ya, kalau terima kasih sudah menghidupkan lagi Bandanera gitu. Jadi kalian juga masih hubungan dengan Rara Sekar masih baik atau gimana? Masih dong, masih berteman. Ya bisa ngobrol, maksudnya kita nggak berantem, kita nggak, semuanya masih bisa dibicarain kok sama Rara. Kayak termasuk untuk ngejalanin lagi Bandanera, pastinya orang yang pertama aku tanyain adalah Rara ya, maksudnya dia sikapnya gimana gitu kalau misalnya aku menjalani lagi, dan dia mendukung. Jadi aku merasa ya itu tadi, maksudnya sangat saling mendukung lah. Bukan cuma kitanya ya, tapi lagu-lagunya kan juga intinya seperti itu ya, maksudnya kayak berusaha mengangkat orang gitu dari keterpurukan, dari kegelapan gitu kan. Jadi emang harus seperti itu sih. Tapi kalau kita mundur dulu ya, kita ke album kedua sebelum berjalan lebih jauh. Berjalan lebih jauh ke album yang ketiga ini, ke album kedua nih. Pernah nggak sih Mas Nanda ini merasa menyesal gitu? Seharusnya di album kedua itu dengan lagunya Sampai Jadi Debu dan Yang Patah Tumbuh Hilang Berganti, semua orang menggunakan lagu itu, dan juga lagu Biru digunakan di Dua Garis Biru film kan. Pernah nggak sih merasa menyesal? Padahal dengan album kedua itu kalian bisa mendapatkan, kalau dilanjutkan Bandanera, kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, materi yang lebih banyak, halayak yang lebih besar gitu. Menyesal sih enggak ya, karena waktu itu keputusan untuk bubar juga adalah keputusan yang udah dibicarakan panjang jauh sebelum pengumuman gitu. Dan aku pikir pada saat itu keputusan yang tepat adalah bubar. Dan pada saat bubar kan kita landai-landai aja, maksudnya albumnya setelah dikeluarin, maksudku itu tuh justru lagu-lagunya menemukan pendengar lebih banyak justru aku pikir setelah bubar. Karena sepanjang rilis sampai bubar tuh mungkin tentang waktu ya 1 tahun ya. Kita kan praktis nggak ngapa-ngapain ya, karena pada saat itu Rara ke New Zealand sekolah. Jadi kita nggak ngadain promo, cuma nge-gig sekali di tempatnya Om Ferry itu di Tangsel. Itu satu-satunya gigs album 2. Abis itu Rara sekolah, terus kita nggak ngapain, coba ngeluarin video-video di YouTube. Ya nggak ada promo, aku pikir dengan nggak ada promo terus bubar, aku pikir kayak lama-lama musiknya juga inilah maksudnya terkubur dengan sendirinya, jadi aku bisa hidup dengan baik-baik aja gitu tanpa harus balik-balik lagi ke Bandanera. Cuman setelah bubar justru semakin ramai. Aku sih nggak nyesel ya, lebih beratnya tuh merasa bersalah sih. Karena rasanya tuh kayak lagu-lagunya
bayangin kayak misalnya kamu punya anak nggak kamu urusin, tiba-tiba dia lulus kuliah cum laude, terus abis cum laude gitu dia datang kayak, Pak ini saya lulus kuliah cum laude, IP-nya 3,7 gitu, kayak wah aku nggak pernah ngurusin nih anak, tiba-tiba bisa kayak gitu, rasanya kayak gitu sih, rasa bersalah itu kayak aku nggak pernah ngurusin lagu-lagu ini, tapi mereka hidup dengan sendirinya gitu. Dan yang menghidupi itu adalah pendengar sih, jadi aku selain merasa bersalah, merasa berutang juga sama banyak pendengar. Dan setelah 8 tahun membawa perasaan itu gitu ya, lama-lama bingung sih, kayak ini aku harus apa ya, maksudnya harus bersikap seperti apa, dan akhirnya di tahun kemarin memutuskan ya udah aku jalanin lagi. Nah, kita masuk ke album yang baru nih. Jadi awal tuh seperti apa sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menentukan tema tumbuh dan menjadi ini? Kalau aku lihat ya, kalau aku dengar, tumbuh dan menjadi ini kan lebih banyak membicarakan tentang motivasi hidup, terus kayak menghadapi kehidupan, menerima kenyataan gitu. Kalau kita harus tetap hidup gitu. Nah, kalian gimana bisa menentukan tema itu untuk, kalau dibandingkan dengan dua album yang lain kan masih ada lah kayak tentang menyerahnya tentang untuk kehidupan, apalagi di album yang dulu juga ada gitu. Itu seperti apa? Iya, kalau temanya itu jadi aku memutuskan untuk jalan lagi itu kan akhir tahun 31 Desember 2023. Kenapa aku ingat? Karena itu aku dikasih deadline sama manajerku kayak ke depan udah harus lebih jelas, soalnya dia kan kalau ada orang nanya kan dia yang jawab. Kalau misalnya aku nggak jelas kan dia kayak bingung juga jawabnya. Ini sebagai Ananda Badudu solois atau Bandanera atau apa. Jadi akhirnya aku ngambil keputusan itu, dan pada saat ngambil keputusan aku kayak bilang ke diri sendiri gitu, ini cuma bisa jalan lagi kalau misalnya aku ngeluarin album baru. Kalau misalnya nggak keluar album barunya ya mungkin ditunda atau ya mungkin nggak jadi sama sekali. Kan pada saat itu aku juga belum ngumumin apa-apa ya ke publik. Jadi proses mikirin temanya itu baru terjadi mungkin dari awal tahun sampai akhirnya rekaman. Nah, di masa-masa berpikir itu aku salah satu baru aku ajak pertengahan tahun sih, jadi kayak materi-materinya tuh sebenarnya udah setengah sepertiga jalan, tema-temanya udah ketahuan, baru kayak aku ajakin jadi member. Aku ngerasa perlu ngerangkum ini sih pengalaman nggak cuma individu ya, tapi maksudnya pengalaman kita sebagai warga dunia, warga Indonesia, pengalaman kolektif lah gitu. Aku berusaha merangkum pengalaman kolektif orang-orang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan 5 tahun belakangan lah gitu kan. Kayak kalau dilihat-lihat dunia semakin absurd gitu ya. Iya, pandemi. Tiba-tiba ada perang dunia gitu ya kan. Tiba-tiba ada Palestina Israel, terus tiba-tiba Iran mau menyerang, Amerika ikut ini kayak bahkan di liriknya ada perang ya. Iya, maksudnya itu satu lagu. Masalah yang secara kolektif kita alami kan, maksudnya. Dan juga soal ya permasalahan banjir, kayak bencana. Waktu itu tuh banjir sesuatu yang sangat dekat dengan aku, karena aku waktu itu ngambil rumah, terus ternyata rumahnya itu kalau tiap hujan deras seharian itu pasti banjir sampai selutut, kayak itu jadi kayak, tapi kan pasti yang ngalamin itu kan bukan cuma aku doang, itu kayak permasalahan kita semua gitu kan. Nah, aku merangkum tantangan-tantangan kolektif yang kita alami sepanjang 5 tahun belakangan, dan lewat album itu ingin ini sih kayak mencurahkan, menyampaikan, menyemangati dan memberikan panduan, sok banget memberikan panduan, memberikan panduan menaklukkan kenyataan gitu loh. Kayak ya udah, apapun yang ada di depan mata kita hajar lah gitu. Tapi kalau dari Sasa sendiri gimana andil dalam pengerjaan album? Berarti selama 2023 ya? 2024 ya? Iya. Di andil dalam album ini pengerjaannya seperti apa?
Jadi kan yang tadi aku bilang Nanda selama 2024 itu waktu aku belum diajak dia suka nge-share lagu, saya coba gitu kan. Jebakan-jebakan Batman. Jebakan-jebakan Batman. Terus akhirnya pas bulan Mei atau akhir Mei atau awal Juni gitu akhirnya diajak dan akhirnya yaudah yuk kita jalanilah coba. Terus masuk ke proses brainstorm dulu ya waktu itu. Jadi kita aku tuh nyelesain lagu yang udah setengah atau sepertiga jadi aku paling kayak cuman ngelengkapin melodi atau ngasih ide sekata dua kata gitu. Ini kali oh iya gitu. Jadi di sini emang kalau penciptaan aku masih belum karena emang hadir di tengah-tengah. Tapi yang serunya itu menurutku pas rekaman karena kita suka ada hal-hal spontan yang kita ciptakan gitu saat rekaman gitu. Di situ sih yang menurutku serunya dari andilku di situ. Tapi kalau kita melihat 9 track nih ya, menurut aku ada 2 lagu yang lumayan mencolok nih. Yang pertama itu ada lagunya ini apa? Ajari Aku Jadi Berani. Itu kan ada nama Marsina, ada Wiji Tukul, ada nama Days Eluai, Munir, Bu Sumarsih. Itu kayak apa ya? Kalau aku lihat lagu itu ingin memberikan contoh kepada para pendengarnya, para pendengar musik ini biar kayak iya mereka adalah para pahlawan kita yang sudah meninggal dan kita harus berani seperti mereka. Menurut Bu Sumarsih masih ini tuh masih. Iya. Maksudnya ada ya ada Wiji Tukul ya. Jadi itu lagu paling senior ya di antara lagu-lagu lain yang di albumnya. Sebenarnya itu lagu udah aku rekam dari 2020. Yeah. Cuman biasalah suka overthinking gitu kan, akhirnya nggak dikeluar-keluarin. Maju mundur. Mundur terus selama 4 tahun itu. Sampai ditanyain produser, ini kok nggak dikeluar-keluarin sih? Kayak, ya akhirnya keluar di album ini. Dan 2020 itu aku bikin lagu itu respon atas ini sih, reformasi di korupsi yang di 2019. Aku ngerasa di masa-masa itu situasinya tuh begitu berat sampai sulit sekali menemukan keberanian, gitu. Sulit sekali menemukan harapan. Jadi itu kayak semacam apa ya? Semacam minta diajarin gimana kok bisa kayak mereka-mereka itu. Itu sih sebenarnya respon. Bahkan pada saat reformasi di korupsi kan sempat ditangkap ya. Iya. Itu menjadi pengalaman yang ini juga ya. Dan bahkan yang aku tahu juga Nanda juga sempat rilis Bangun Bajingan juga. Itu berdasarkan pengalaman itu. Iya, jadi daripada aku setelah pengalaman itu ini maksudnya kayak merasa pahit terus jadi takut atau trauma, kayak mendingan ya udah kita bikin lagu aja dari pengalaman itu. Dan iya 2 lagu itu sih yang respon dari peristiwa-peristiwa di 2019 itu. Ada ya selanjutnya ini ada lagu kan Semakin Menggema Memerdekakan, itu kan cuma 2 bait. Dan itu kalau aku dengar lagu itu kayak apa ya, ingin memberikan penghormatan juga. Sebelumnya aku tuh pada saat album ini sebelum dirilis, aku lagi baca bukunya Leila, Laut Bercerita. Jadi kayak menggambarkan kayak apa ya, tokoh laut itu ada di situ gitu. Kalau dari Mas Nanda seperti apa? Kayak menghormati pahlawan revolusi, reformasi gitu. Makasih udah mendengarkan dengan detail ya. Ini belum pernah keluar nih pertanyaan. Ini baru nih. Itu aku pas nulis ya, mikirin ini sih, Israel Palestina maksudnya itu kan jauh ya. Iya. Tapi dengan adanya sosial media itu jadi sesuatu yang sangat dekat gitu dengan kita, dan kita kayak ada fakta bahwa itu kita tahu tapi secara geografis kita jauh gitu, jadi kayak ada merasa ini kan kegamangan gitu, kita bisa berbuat apa sih gitu. Ya kalau di liriknya sih ditulis kayak
ini ya apa kayak ya tenang tangismu di sana Iya, tenang. pasti akan berubah jadi suatu Iya. gerakan akan berubah jadi suatu apa sih aku tulisnya lupa lagi. Jadi nyanyi ya. Memerdekakan. Ya akan semakin gaungnya akan semakin luas dan akhirnya memerdekakan kita semua gitu. Jadi aku nggak tahu misalnya aku cerita ini apakah itu menyempitkan interpretasi si lagunya. Cuman emang subjek peristiwa yang Pada saat ditulis melahirkan itu seperti inspirasi itu sih nggak aku tulis di lagunya, tapi emang lagunya itu terinspirasi dari itu sih. Kayak respon, maksudnya itu realita kita hari ini gitu kan. Tapi memang sebuah lagu kan memang dirilis kan menjadi ini ya multi interpretatif gitu kan, multi interpretasi ya. Kalau saya mendengarkan lagu itu pada saat saya baca buku ya Laut itu, gimana tokoh-tokoh 13 tokoh yang hilang itu tangis-tangisnya pada saat disiksa gitu. Jadi kayak semakin apa ya, di masa akan datang generasi selanjutnya pasti akan lebih semangat gitu untuk menyuarakan suaranya gitu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang cover album nih, dari 3 album nih, yang pertama, kedua, ketiga, yang pertama ada gitar dan bunga, yang kedua ada bunga warna kuning, dan yang ketiga ini bunga yang beku yang diselimuti oleh es gitu. Itu sebenarnya apa sih artinya bunga untuk Banda Nera? Sebenarnya ada arti, ini belum pernah ada yang nanya juga deh Mas Agun. Aku merasa lagu-lagu ya dari awal sampai akhir ini ya, maksudnya sampai sekarang. Bunga kan seringkali diidentikan dengan sesuatu yang feminin gitu ya. Iya. Jauh dari maskulin gitu. Dan bentar aku kayak suka susah ngomong nih kalau ngejelasin sesuatu. Itu kayak ini sih. Sementara lagu-lagu Banda Nera tuh aku ngerasa ya itu menjauhi tanda kutip masculinity pada umumnya gitu, maksudnya menjauhi itu dalam arti kerapuhan tuh diakui, di-embrace gitu. Kayak yang patah tumbuh yang hilang berganti kan itu kayak suatu proses kita mengakui kerapuhan gitu ya. Dan itu kan seringkali mengakui kerapuhan tuh seringkali dianggapnya sesuatu yang tidak maskulin gitu. Kalau maskulin kan lu harus kuat dong gitu kayak alah segitu doang kayak udah capek gitu kayak. Sementara lagu-lagu Banda Nera tuh kebalikan dari itu gitu. Jadi kayak ingin meruntuhkan Menentukan stigma-stigma itu loh ya. Iya, stigma bahwa maskulin itu tuh berarti harus kayak gini. Yang enggak juga, maksudnya mengakui kerapuhan pun itu sesuatu yang maskulin juga. Jadi aku memanfaatkan bunga itu sebagai simbol ini sih apa kayak meruntuhkan stigma dari feminisme itu. Mengikis stigma maskulin di society gitu. Tapi kalau balik lagi ke album ketiga, Tumbuh dan Menjadi, tapi covernya bunga yang dibekukan, yang diselimuti oleh es. Itu maksudnya seperti apa? Padahal kan tumbuh dan menjadi, itu kan harusnya kan tumbuh gitu. Tapi ini ya dibekuin gitu. Sebenarnya ini kalau dijawab agak cocok logis sih. Soalnya si bunga esnya itu jadi cover terus sebenarnya agak nggak sengaja sih. Oh. Iya, awalnya kita malah kayak ya udahlah foto aja gitu. Jadi mungkin semesta mendukung gitu ya, dari album 1 ada bunga, album 2 ada bunga, album 3 harus ada bunga gitu kan. Kita awalnya cuma bikin itu tuh untuk konten aja gitu. Untuk video lirik gitu. Untuk video lirik jadi bunga dibekuin terus kita bikin stop motion lama-lama mencair gitu. Yang udah rilis juga di YouTube untuk video liriknya akan terus ketulis. Nah, terus pas lagi proses pencairan itu art director kita namanya Nadi.
Dia tuh iseng gitu foto-foto pakai handphonenya. Terus pas foto-foto, bentar guys katanya gitu. Terus dia ulik-ulik di komputernya, terus itu manggil kita. Cuman manggil doang, lihat ini gitu. Terus kita langsung wah bagus banget ini sih album gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah merencanakan itu jadi cover album sejujurnya gitu. Kalau aku lihat kan kalian juga kayak foto sendiri, belanja bunga ke rawa belong sendiri, ngebekuin di kulkas sendiri, melakukannya sendiri gitu. Itu DIY banget ya. Ini datang juga sendiri gitu. Tapi kalau untuk pemilihan single pertama yang dirilis Tak Apa Aku Lelah itu kenapa? Kenapa di antara itu? Padahal masih banyak lagu-lagu yang lain. Itu lebih ke secara aransemen ya. Aransemen tuh paling beda dari lagu-lagu Bandanera sebelumnya. Jadi ya kalau dikeluarin pertama tuh mungkin langsung menggebrak gitulah harapannya. Harapannya tuh jadi semangatnya nyampe gitu. Semangat untuk ini kita kembali dengan semangat gitu. Aku ada satu lagu lagi nih yang menurut aku lumayan catchy. Jadi judulnya tuh Seorang Pemula. Itu kayak itu lumayan relate lagi di kehidupan. Kayak kita di umur 30-an bahkan disebutkan kan umur 30 tapi kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya cinta, kamu tidak bisa apa-apa. Kayak apa ya, mengajak para pendengarnya untuk merasa rendah hati gitu. Itu kalau sebagai penciptanya gimana? Mas Adit udah nikah belum? Gimana? Udah nikah belum? Belum. Oh belum ya? Tapi udah 30-an Udah 30-an makanya relate. Iya itu lagu ini sih, lagu yang terinspirasi dari pernikahan dan umur 30-an. Jadi kan pernikahan gitu. iya. Kan pas masuk umur 30-an kita ngerasa kayak, 20-an udah lewat nih. Terus kita merasa kayak, gue udah berdamai dengan segala sesuatu. Gue udah menemukan diri. Ternyata kayak Menghadapinya langsung kayak, ini 30. Ternyata setelah menjalani kayak lu belum tahu apa-apa cuy kayak gitu kan rasanya. Nah, terus itu kan cerita tentang ini ya, sesederhana soal berbagi dan cara menerima gitu. Yang kalau ditulis tuh kayak sederhana banget, tetapi dalam prakteknya terutama di dalam relasi pernikahan ya, aku merasa itu sesuatu yang sangat sulit dan untuk bisa melakukan itu benar-benar harus dipelajari gitu loh. Karena pernikahan kan sesuatu yang baru buatku ya. Kayak dari umur yang sekian baru 10%-nya kali waktunya gitu. Ada di fase pernikahan, 90%-nya kan sendiri. Jadi untuk pas di masa-masa sendiri itu kita mencari solusi-solusi atas kebuntuan emosi gitu kan dengan cara-cara kita sendiri gitu kan. Tapi setelah menikah kan nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kita melanjutkan kayak ya udah aku punya caraku sendiri untuk mengatasi permasalahan emosiku gitu, kayak kamu tidak usah ikut-ikutan. Pernikahan kan nggak bisa kayak gitu. Itu jadi aku ngerasa ternyata aku nggak tahu apa-apa gitu di umur usia 30-an ini, dan juga di kehidupan pernikahan ini yang aku pikir aku udah tahu banyak, tapi setelah menjalani gue nggak tahu apa-apa ya, kayak ternyata belajar lagi. Kita belajar lagi, masih banyak hal yang harus dipelajari gitu. Nah, kita ngomongin sosok di balik album ini. Dari album kedua ada namanya Gardika Gigi. Lalu di project solonya ada nama Gardika Gigi, dan sekarang juga diajak lagi Gardika Gigi. Emang sedalam apa hubungannya dengan Gardika Gigi? Jadi aku sama Gigi kenalnya udah lama ya, dari Bandanera album 1 ya. Sejak itu kita sering bermusik bareng, dan di masa-masa muda kita energinya klop lah gitu, kayak saling menimpali energi. Sampai suatu hari aku setelah Bandanera keluarin album 2, aku resign dari kerjaan di Jakarta, terus pindah Jogja. Kayak hidup sembarangan aja gitu, kayak sembarangan, maksudnya kayak gak ada rencana apa-apa gitu, gak ada duit juga pada saat itu. Tapi karena tinggal di Jogja jadi memungkinkan.
Aku pindahnya ke kontrakan Gigi. Sebenarnya udah nggak ada kamar di situ. Tapi kata yang punya kontrakannya aku boleh aja tinggal, tapi paling tidurnya di ruang tengah. Kayak oke, nggak apa-apa. Kayak bayar internet aja lah, nggak usah bayar bulanan gitu. Oke, baik, siap. Jadi aku selama 1 tahun itu aku tempat tidurku tuh di depan pianonya Gigi lah. Ya dari situ aku dia kalau main, kalau bikin tuh ya aku ngeliat gitu sih. Terus aku kayak apa ya, ngerasa enak banget ya. Jadi dia kayak misalnya ngerasa apa gitu langsung bisa menerjemahkannya ke nada-nada. Ya itu jadi ini sih, apa, kayak suatu pelajaran dalam musik, dalam kehidupan yang nggak akan didapatkan di kelas-kelas les gitu. Oh, sangat berarti hubungan dengan Gigi ya. Iya. Sangat dalam. Ya bisa ditanyain ke Gigi juga, mungkin aku nggak tahu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau Sasa juga katanya pernah bilang, yang aku baca juga di lagu kan terus kutulis sampai nafas ini habis. Di lewat lagu ini katanya kamu bilang kalau Banda Neira tidak akan lagi mati, akan terus hidup sampai akhir hayat. Jadi emang Banda Neira ini akan dibawa kemana sih? Dan gimana hubungannya nanti akan bersama dengan tanggung jawabnya dengan kepada kawan-kawan berjalan seperti apa? Mau jadi apa gitu? Sebenarnya lagu Kan Terus Kutulis Sampai Nafas Ini Habis adalah alasan, itu adalah jawaban kenapa kita kembali. Itu kembali, Nanda kembali mengembalikan Banda Neira dan aku kembali ke industri ini gitu. Jadi pada akhirnya kita memutuskan yang tadi Nanda bilang itu ya, Banda Neira jadi satu lingkungan untuk saling mendorong dan saling support. Jadi lewat lagu itu kita mengamini harapan kita, di mana kita akan terus berkarya kok, kita nggak akan kemana-mana, kita akan terus berkarya di sini sampai nafas kita habis gitulah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah harapan yang kita ingin amini bersama gitu dengan kembalinya Banda Neira. Kedepannya mau bikin tour atau gimana? Iya, kita lagi merencanain tour sih. Titik pertamanya di Solo tanggal 21 Desember. Selanjutnya nanti Januari Februari sebelum puasa. Nah, cuman kita belum pastiin banget di kota-kota apa aja. Cuman kemarin tuh banyak yang ngira kita kayak cuma yang di Solo tuh cuma bikin sekali doang. Terus kayak bahkan temen dari Jakarta kayak bela-belain beli tiket ke Solo. Bilang nggak usah, nanti kita mau bikin lagi di tempat lain gitu. Jadi kayak ingin bikin di sebaik-baiknya kota lah yang kita bisa. Oke, itu teman-teman dan kawan-kawan berjalan juga. Ini nama fansnya ya? Gue baru tahu loh kalau ada nama fans kawan berjalan tuh. Iya, baru kok itu. Iya, baru banget. Sumpah gue baru tahu loh. Dan ada grupnya loh. Iya. Ada grup WA, terus mereka juga ngedukung karya-karyanya Rara Sekar juga masih sering ini juga. Wah, luar biasa memang saling mendukung karya-karya ya. Dan itu kita akan menunggu terus gimana turnya, gimana kita menunggu di Jakarta nih, gue juga pasti akan menunggu. Ada kok. Ada. Oke Sobat Milenial dan Gen Z, itu adalah Off The Record bersama Banda Neira, Ananda Badudu dan Sasha Iguana. Terima kasih Ananda dan Sasha sudah mampir ke Off The Record, dan terima kasih juga udah menghidupkan lagi Banda Neira. Dan jangan lupa kalian semua subscribe, like, komen di bawah sini. Dadah, sampai ketemu lagi.